Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Doran Indonesia. Udah lama Kang Ron nggak ngevlog nih. Ya, mungkin sedulur semuanya itu udah pada kangen nih. Jadi gini guys, di kesempatan pagi hari ini Kang Nur itu mau mereview sebuah mobil keluaran dari Toyota, yaitu Avanza terbaru tahun ini. Jadi gini guys, sebelum Kang Nur mereview mobil ini, Kang Nur akan sedikit bercerita kenapa Kang Nur beli mobil ini. Jadi gini, sebelum puasa itu Kang Nur itu punya mobil yang bisa dikatakan, saya katakan tua lah, udah tua, dan itu kerjanya betul-betul maksimal ya. 1 minggu itu berjalan terus. Akhirnya tiba-tiba supir dari Kang Nur itu telepon by phone, lagi-lagi mogok, lagi-lagi mogok. Akhirnya Kang Nur spontan di hari Sabtu itu Kang Nur telepon di beberapa showroom, barangnya itu nggak ada, harus inden. Padahal Kang Nur itu harus dapat mobil karena untuk usaha. Akhirnya Kang Nur mencoba by phone di salah satu showroom di Toyota, yaitu di tempatnya Kang Nur. By phone harganya berapa? Kang Nur dikasih bandrol 238 juta. 238 juta, saya tanya cashbacknya berapa? Ternyata cuma dapat cashback 7 juta. Dan beberapa menit kemudian ada salesnya lagi yang telepon dengan sales yang berbeda. Kang Nur itu dikasih diskon 11 juta. Wah, satu showroom beda sales, beda harga. Nah, ini poin pertama. Yang kedua, akhirnya Kang Nur mencoba telepon di salah satu showroom yang lain, yaitu beda wilayah. Itu kita by phone di situ. Alhamdulillah Kang Nur dapat diskon besar, yaitu 18 juta sekian. Ya, 18 juta sekian. Itu hanya sekedar menyampaikan, memberitahu sedikit ilmu bahwa beda sales, beda harga, beda showroom, beda harga. Tinggal pinter-pinternya kita untuk menawar produk apapun, baik motor, mobil, televisi, dan semuanya. Karena di dalam akad jual beli itu ada tawar menawar. Langsung kita mau mereview sebuah mobil ini, Avanza ini. Avanza punya Kang Nur ini tipe terbawah, tipe E. Karena apa? Memang niat saya itu bukan untuk muatan orang, akan tetapi Kang Nur itu untuk muatan barang. Nah, itu. Kenapa Kang Nur kok mengambil nggak blind van atau Grand Max atau mobil yang yang luas gitu? Nah, itu sudah saya ceritakan tadi bahwasanya mobilnya itu harus inden. Padahal saya butuh cepat gitu. Akhirnya saya ngambil Avanza. Kenapa saya memilih Avanza ini? Karena saya sudah jalan-jalan dan sudah pernah mencoba mobil ini. Ternyata kabinnya luas ya. Kabinnya luas, cocok ini buat barang gitu. Yang kedua, kenapa saya milih tipe E? Nggak banyak fitur itu, keelektrikannya itu standar aja. Jadi kalau ada masalah di pinggir jalan, bengkel-bengkel itu bisa mengerjakan itu. Ya, oke. Kita mulai dari kelebihan mobil ini ya. Catat, kelebihan mobil ini diantaranya pakai pertalit itu bisa 120 guys. 120, bayangkan tuh. Nah, ini mobil bisa diajak untuk kaya. Jadi 20 kilo itu cuma 1 liter guys. Mungkin dari teman-teman nggak mungkin lah mosok 1 liter 20 kilo. Ya kalau nggak mungkin ya berarti ada kesalahan di kaki-kaki. Kalau nginjak gas ini memang punya cara tersendiri. Yang kedua, kabinnya luas ya. Kabinnya luas dan bisa jok itu bisa dilempit semua rata. Wah, itu. Ya. Yang ketiga, nanti purna jual dari produk Toyota ini insya Allah bagus. Walaupun mungkin sudah dipakai, udah dapat uang dengan seharga mobilnya, nanti kita biasanya dapat melebihi dari harga separuh.
modelnya facelift ya. Modelnya facelift, pantas lah mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti perkembangan zaman. Oke, itu kelebihan dari Avanza E. Kita bahas menuju kekurangan dari mobil ini. Oke. Ya, tadi udah ada kelebihan. Ya makanya orang itu tidak ada yang sempurna, apalagi buatan manusia ya, buatan manusia. Bahkan yang dibuat langsung oleh sang pencipta saja ada kelebihan dan kekurangan. Orang itu ada yang cepat marah, ada orang yang lembut, ada orang yang beda-beda lah itu. Apalagi buatan manusia, pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya diantaranya mobil ini, ya, mobil ini kekurangannya lampu headlamp ini guys. Lampu headlampnya itu pakainya LED, jadi nggak pakai Progi, nggak pakai HID, atau nggak pakai halogen. Jadi bisa dikatakan kalau malam ini nggak fokus, lampunya nggak fokus. Kalau bener-bener matanya itu bukan mata sehat atau mata masih muda, nggak bisa lihat. Itu. Jadi pakainya LED kotak-kotak guys, kecil-kecil kayak naik Vario. Semoga nanti buat referensi buat Toyota. Jangan buat kayak gini dong gitu kan. Jadi lampunya itu kurang terang, ya. Lampunya kurang terang. Dan antara Veloz sama Avanza itu sama aja. Jadi lampunya pakai LED semuanya. Itu sepengertian Kang Nur ya, karena sudah pernah nyoba juga. Selanjutnya, untuk E itu belum ada ini fog lamp, ya. Belum ada fog lampnya. Tapi kalau yang G, yang tipe G sudah ada fog lampnya. Tapi itu pun masih lampunya kurang padang, kurang terang. Kurang terang, ingat, kurang terang ya. Jadi seharusnya memang harus upgrade gitu guys. Guys, ini loh guys, upgrade. Punya Kang Nur sudah kita upgrade, barusan saya kerjakan. Tadi ini tangannya aja masih kotor ya. Mandi langsung mereview mobil ini. Jadi kita ganti pakai Auto Vision Pro-G 3 warna. Itu solusinya ya. Jadi sekalian solusinya untuk mobil ini, untuk fog lampnya itu ganti Pro-G 3 warna, low beam. Jadi bisa low beam, bisa low, bisa beam. Dan nanti settingannya, kalau bisa settingannya itu di bawahnya dari headlamp. Di bawahnya dari headlamp. Karena headlamp ini kalau dinyalakan, kalau udah ketemu dengan ini apa namanya, Pro-G ini, ketemu Pro-G ini, wah, kayak nggak ada guna headlampnya, nggak tembus gitu. Dia kan nggak bisa fokus, apa namanya, LED-nya nggak bisa fokus. Jadi ganti untuk Anda semuanya. Modal, kalau katakan modal susah, karena di berbagai tempat beda-beda harganya. Kalau di tempat Kang Nur beli hanya 1.900.000, kita pasang sendiri. Kalau di variasi mungkin sampai 2,5 sampai 2,7 gitu. Itu sepintas tentang apa namanya, penerangan ya, penerangannya itu kurang. Jadi itu. Kalau kita mau bobol headlamp guys. Kalau kita mau bobol headlamp ini, kita ganti Pro-G. Kalau dalam bahasa Jawa itu eman-eman. Mendingan kita fokus di apa namanya, di fog lampnya. Fog lampnya dibuat pakai yang bagus, pakai Pro-G, setelan di bawah, setelannya di bawah headlampnya ya. Itu. Selanjutnya, karena ini E dan bukan Matic ya. Kalau Matic saya belum pernah mencoba, berarti saya belum berani mereview gitu kan. Punya saya ini mobilnya manual. Dia masih manual. Nah, apa kekurangannya dari manual tersebut? Ya, manual ini kekurangannya di RPM 4.000 ke bawah atau 4.000 itu tarikannya getar. Dari awal getar gitu. Terasa banget di tangan sama di ini kaki itu betul-betul terasa getaran gitu. Terus tidak ada gitu. Jadi apa ya, mungkin kalau mungkin Anda mengatakan ini harus dibalancing sporing, nggak ketemu karena sudah saya coba semua. Ini hanya referensi untuk Anda semuanya, mungkin mau beli mobil ini atau enggak gitu kan. Paling tidak bisa mereferensi. Ini buat mobil apa untuk buat orang, nanti bisa Anda ini apa namanya,
dipikir-pikir ulang gitu kan. Mau ngambil Avanza atau mau ngambil Expander atau mau ngambil Livina atau Hyundai Creta atau yang lain. Nanti insya Allah Kang Nur akan selalu memberikan memberikan inspirasi. Sebenarnya mobil yang cocok untuk keluarga itu apa, yang enak itu apa, dengan budget yang murah itu apa aja. Jadi yang Avanza yang ini manual ini, tarikan bawahnya itu ada getarnya. Jadi gretek itu yang mungkin punya Anda nggak punya Kang Nur, ya mungkin punya Kang Nur yang ada masalah di situ, tapi kurang paham saya karena belum punya di tempat saya ini, di kecamatan saya yang punya mobil ini belum ada, cuma baru Kang Nur, jadi nggak bisa untuk sharing. Mungkin untuk Anda yang pengen sharing ya diisi di kolom komentar gitu. Selanjutnya kekurangannya apa ya? Kekurangannya itu interior guys. Interiornya dari produkan Toyota itu sampai saya bingung karena saya beli produk Toyota itu sudah punya mobil 4. Pertama itu Calya, Agya, Reborn sama Avanza. Jadi saya nggak tahu gitu. Mobil itu sudah dipakai 1 tahun aja, dalamnya masih bau door trim ya, bau dashboard itu nggak hilang-hilang gitu. Bahkan kalau orang yang itu gampang mabuk itu mutah gitu. Saya kurang paham itu bahannya apa, karena saya punya produk lain dari mobil ini, produkan dari Nissan, itu 1 bulan 2 bulan itu udah hilang bau barunya gitu. Tapi kalau ini itu enggak hilang bau barunya, atau mungkin itu bahan-bahan dari kualitas dari ini ya, dashboard ataupun door trimnya ataupun bahan fabriknya ya, untuk bahan joknya itu atau mungkin catnya kita nggak ngerti ya. Jadi diantara kekurangannya itu, tapi tenang aja, masih banyak kelebihan. Yang penting mungkin itu dulu dari Kang Nur. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya yang mungkin pengen memiliki mobil Avanza yang terbaru ini sebagai pembanding saja, mau beli atau tidak. Tapi setiap mobil atau motor atau yang lain pasti ada kelebihan dan kekurangan. Jangan lebay, semua itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Semua terserah Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.